Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari Nama saya itu Aksan Nugroho. Nama saya Yudita Dipernawati. saya Gizi Madana. Saya Wiwin Alto. Ya, di sini kita akan membahas mengenai deep seabed. Nah, sebagai pembuka, jadi ini hukum laut internasional merupakan salah satu cabang disiplin ilmu dari hukum internasional. Nah, hal-hal yang diatur itu udah pasti dong mengenai laut secara internasional. Nah, bidang pengaturan dari hukum laut telah melalui beberapa tahapan dalam perkembangannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 atau yang bisa kita singkat sebagai UNCLOS 1982. Ketiga di Montego Bay, Jamaika pada tahun 1982. Nah, faktanya laut lepas yang diatur secara langsung oleh International Sea Authority itu seluas 260 juta kilometer persegi. Nah, sedangkan jurisdiksi nasional yang dimana lautnya itu diukur dari lepas pantai sampai zona ekonomi eksklusif itu mencakup 85 juta kilometer persegi. Nah, itu mencakup 45% dari seluruh lautan yang ada di dunia. Lalu, UNCLOS 3 yang dilaksanakan pada 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika itu menghasilkan antara lain perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut wilayah, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, dan dasar laut dalam atau kawasan. Sesuai dengan ketentuan UNCLOS Part ke-7 mengenai high seas, laut di luar jurisdiksi nasional negara-negara disebut laut bebas atau high seas. Pemanfaatan laut bebas dilaksanakan berdasarkan prinsip warisan bersama umat manusia atau biasa dikenal dalam bahasa Inggris Common Heritage of Mankind, yang berarti bahwa manfaat laut bebas, baik aspek navigasi maupun aspek sumber daya alam yang dikandungnya harus dapat dinikmati oleh seluruh umat manusia dan tidak boleh dimonopoli oleh satu negara atau beberapa negara yang kuat saja. Deep seabed sendiri itu adalah salah satu bagian dari high seas. Tidak ada satu negara pun boleh menuntut atau melaksanakan kedaulatan atau hak berdaulat atas bagian dari kawasan dasar laut internasional atau kekayaan alam yang terdapat di dalamnya. Demikian pula tidak satu negara pun atau badan hukum atau orang boleh melaksanakan pemilikan atas salah satu bagian dari kawasan tersebut. Semua kegiatan di kawasan dasar laut internasional yang dilaksanakan itu kepentingan umat manusia secara keseluruhan. Maka pengelolaannya dilaksanakan oleh suatu badan internasional, yaitu Otoritas Dasar Laut Internasional atau biasa disebut International Seabed Authority. International Deep Seabed Area tahun 1873. Petualang melakukan ekspedisi di perairan Laut Hindia, lalu menemukan adanya nodul yang berukuran sebesar kentang yang berhamburan melintangi kawasan dasar laut. Setelah dilakukan penelitian yang mendalam, ternyata diketahui bahwa nodul tersebut merupakan campuran dari emas yang memiliki kualitas yang sangat baik. Tidak hanya campuran emas, melainkan juga mengandung campuran timah, nikel, dan kekayaan mineral lainnya. International Deep Sea Area tahun 1970. Sehingga pada tahun 1970, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di kawasan dasar laut menjadi industri pertambangan yang sangat mahal nilainya bagi kepentingan ekonomi. Sehingga kegiatan di kawasan dasar laut perlu diatur dan terdapat dalam UNCLOS pada bab 11. Definisi kawasan adalah area means the seabed and ocean floor and subsoil thereof beyond the limits of national jurisdiction. International Seabed Area, kawasan dasar laut dan tanah di bawahnya yang diatur oleh bab 11 Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut tunduk pada rezim hukum internasional, yaitu Common Heritage of Mankind, artinya warisan bersama umat manusia. Di kawasan tidak boleh ada negara yang mengklaim kedaulatan karena semua kekayaannya hanya untuk kepentingan seluruh umat manusia yang dikelola oleh suatu badan internasional, yaitu Badan Otoritas Dasar Laut Internasional atau Seabed Authority. Sehingga tambangan di kawasan terutama yang dilakukan oleh negara-negara yang maju yang mempunyai teknologi dan sumber daya manusia harus berdasarkan persetujuan ISBA. Contributing to the sustainable management of deep sea mineral resources of the area for the benefit of mankind is the role of the International Seabed Authority.
kekayaan dasar laut yang diawasi dan dikontrol oleh Badan Otoritas Dasar Laut Internasional atau International Seabed Authority atau ISBA berhak mendahulukan negara-negara berkembang untuk mendapat bantuan alokasi dana dan bantuan teknis demi pencegahan dan pengurangan pencemaran laut akibat dari penambangan laut. Sekian dari kami. Sekian dari kami. Sekian dari kami. Sekian dari kami, kelompok 8, kelas 2L, D1 Kepabeanan dan Cukai.